Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Anjani dari VI PGMI kelas B semester 4. Di video kali ini saya akan mereview sebuah skripsi eksperimen yang berjudul skripsi ini ditulis oleh Ani Komstatun dari Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini ditulis pada tahun 2015. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampuni oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD, yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Kita lanjut saja ke pembahasan. Di latar belakang permasalahan apa yang terjadi pada penelitian, yaitu adanya hambatan yang ditemui di SD Negeri 1 Serandakan dalam pembelajaran IPS adalah kurangnya kemampuan dan kreativitas guru dalam mengemas materi dengan metode dan teknik yang menarik. Menantang, menyenangkan, dan kreatif sehingga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Alasan yang mendasar peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan motivasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPS, salah satunya dengan cara meningkatkan kreativitas siswa dalam meringkas materi IPS dengan teknik MIPMET. Data prapenelitian terdapat juga pada latar belakang, dapat kita lihat sebagai berikut. Akan melanjut pada rumusan dan tujuan penelitian. Di skripsi ini rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat satu rumusan masalah, yaitu apakah penggunaan teknik MIPMET berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Serandakan, Bantul tahun ajaran 2014-2015. Menurut saya, permasalahan merupakan orang yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah tersebut, peneliti menjadi terfokus dan terarah, termaksud dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, seperti pengaruh apa yang terjadi pada siswa menggunakan MIPMET dalam pembelajaran IPS ini. Sedangkan tujuan penelitian adalah tujuan kita dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil dalam penelitian tersebut, yaitu manfaat penelitian. Di mana dalam skripsi ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Menurut saya, di mana manfaat teoritis ini ialah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu penelitian bagi pengembangan ilmu, di mana penelitian menguraikan manfaat teoritis sesuai dengan pengembangan teknik pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif, dan juga memperkuat teori bahwa teknik MIPMET berpengaruh terhadap motivasi. Sedangkan manfaat penelitian yang dilakukan karena adanya masalah dan manfaat praktis ini menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Jadi manfaat penelitian ini sudah terarah karena terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Pada bagian landasan teori atau kajian pustaka menjelaskan semua materi yang terkait dalam judul. Hanya saja peneliti banyak mengambil referensi-referensi yang sama yang kita lihat dari tabel di atas. Dan kemudian di skripsi ini terdapat link referensi footnote yang menurut saya keliru, karena seharusnya link referensi adalah link jurnal ataupun buku artikel ilmiah yang ada di internet. Tapi yang disertai oleh penulis skripsi ini adalah link referensi yang terdapat pada penyimpanan internal laptopnya. Jika kita buka di Google atau manapun akan tidak bisa dibuka karena memang itu bukan link sebenarnya. Kajian terdahulu atau relevan terdapat 3 skripsi yang dicantum oleh Ani Komstatun ini. Skripsinya dapat kita lihat sebagai berikut.
Nah, ketiga skripsi terdahulu tersebut sama-sama membahas tentang tema yang sama dengan skripsi yang saya review. Hanya saja fokus penelitiannya yang berbeda. Jika penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh penggunaan teknik Micmap terhadap hasil belajar IPS dan penggunaan metode Micmap untuk meningkatkan kemandirian belajar IPS dan menerapkan metode Micmap untuk meningkatkan motivasi pelajaran IPA. Maka skripsi yang saya review berfokus yaitu tentang pengaruh penggunaan teknik Micmap terhadap motivasi belajar IPS. Dan kemudian perbedaan yang paling kentara adalah lokasi penelitian itu sendiri. Bisa kita lihat tadi kerangka berpikirnya, di mana pada skripsi yang saya review tidak terdapat gambar kerangka berpikirnya, di mana di dalam penelitian ini terdapat kerangka berpikir yang berupa penjelasan yang tadi. Menurut saya alangkah lebih baik kerangka berpikirnya diberi gambar pada kerangka berpikir agar lebih memudah untuk mengetahuinya. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di mana pada skripsi yang saya review ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian eksperimen. Tempat dan waktu penelitian ini ditulis. Tempat penelitiannya yaitu di SD Negeri 1 Seradakan yang beralamat di Jalan Seradakan, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Seradakan, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta. Nah, di mana waktu penelitian ini yaitu pada November 2014 sampai dengan Juni 2015. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada skripsi yang saya review ini terdapat teknik pengumpulan data yaitu ada 4. Yang pertama yaitu observasi, skala sikap, dokumen, dan wawancara. Dan selanjutnya yaitu instrumen alat pengumpulan data yaitu lembar observasi, lembar skala sikap. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data menurut saya sudah sangat baik. Terlebih lagi pada bagian akhir skripsi disertai lampiran proses pembelajarannya yang dipakai pada skripsi ini. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, menurut saya uji validitas dan reliabilitas instrumen dari uraian di atas sudah layak dan akurat. Alat instrumen penelitiannya guna untuk mengukur variabel dan objek yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kuantitatif. Nah, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke unit-unit melakukan sintesa. Nah, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga memudahkan dan bisa dipahami. Nah, data skala yang dianalisis secara deskripsif, kuantitatif. Berikut kriteria skor berdasarkan pilihan atau jawaban dalam skalanya. Jadi kesimpulannya adalah skripsi ini sudah cukup baik. Meskipun terdapat beberapa kekurangan-kekurangan kecil yang masih bisa diperbaiki ke depannya untuk menambah dan meningkatkan kualitas dari skripsi tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.